Berdasarkan tulang belakang, hewan terbagi menjadi dua, yaitu invertebrata dan vertebrata, yang memiliki perbedaan, yaitu invertebrata tidak memiliki tulang belakang dan vertebrata memiliki tulang belakang. Invertebrata terdiri dari 5 filum. Yang pertama adalah moluska, yang kedua arthropoda, yang ketiga annelida, dan yang keempat itu cnidaria, yang terakhir echinodermata. Yang pertama yaitu siput. Siput termasuk filum moluska, bergerak menggunakan perutnya yang tersusun atas otot yang kuat. Siput dapat menghasilkan lendir dari tubuhnya untuk membasahi perutnya agar mudah bergerak. Yang kedua, belalang. Belalang termasuk filum arthropoda. Belalang tidak memiliki rangka dalam, tetapi memiliki rangka luar atau eksoskeleton. Belalang memiliki 6 kaki. 2 kaki belakangnya memiliki otot lebih besar dan lebih kuat daripada kaki depannya. Kaki belakangnya digunakan untuk membantunya meloncat lebih tinggi. Yang ketiga, cacing tanah. Cacing tanah termasuk filum Annelida, bergerak dengan cara melatah. Otot pada cacing dapat membuat tubuhnya menjadi memanjang dan memendek sehingga dapat bergerak. Pada tubuh cacing terdapat rambut halus atau yang disebut dengan seta. Lendir yang dihasilkan tubuh cacing dapat membantu menggemburkan tanah. Yang keempat, ubur-ubur. Ubur-ubur termasuk filum Cnidaria. Ubur-ubur berenang di lautan dengan cara memanjang dan memendekkan otot di sekeliling tubuh bagian luar yang seperti mangkok, sehingga air keluar masuk dan membuat ubur-ubur bergerak maju. Yang terakhir, bintang laut. Bintang laut termasuk filum Echinodermata. Bintang laut memiliki 5 atau lebih lengan yang membantu pergerakannya. Bergerak menggunakan sistem vaskular air yang bergantung pada kaki tabung yang terletak di bagian ventral lengan bintang laut yang berfungsi pergerakan dan membantu makan. Vertebrata memiliki 5 spesies hewan, yaitu Pisces, amfibi, aves, reptil, dan mamalia. Nama saya Cici Andarisari. Nah, materi selanjutnya adalah mengenai reptil. Nah, reptil merupakan kelompok hewan vertebrata berdarah dingin serta memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Nah, ciri-ciri dari hewan reptil ini adalah memiliki kulit yang sangat keras, kering, serta bersisik. Nah, berikut ini adalah video mengenai salah satu contoh dari hewan reptil, yaitu kura-kura. Jadi, kura-kura atau penyu adalah hewan yang bersisik serta berkaki 4, sehingga termasuk ke dalam golongan hewan reptil. Bangsa hewan ini disebut juga dengan Testudinata, yang memiliki ciri khas yang mudah dikenali oleh setiap orang dengan adanya batok kura-kura. Nah, adapun alat gerak serta fungsi pada kura-kura tersebut adalah yang pertama ada leher, kaki, mulut, mata, hidung, dan ekor. Berikutnya yaitu mengenai hewan amfibi. Nah, jadi apa sih itu hewan amfibi? Nah, hewan amfibi merupakan hewan yang hidup di 2 alam, yaitu di darat dan di air. Nah, jadi apa aja nih contoh hewan amfibi? Kita akan mengambil 2 contoh. Yang pertama adalah katak. Lalu yang kedua adalah hewan, pasti sudah pernah melihat hewan ini bukan? Nah, hewan ini bernama
Hewan amfibi pastinya yang pertama hidup di dua alam, yaitu darat dan air. Lalu penutup tubuhnya adalah kulit berlendir seperti pada katak tersebut. Nah, lalu dia memiliki 4 kaki, di mana setiap kaki itu memiliki selaput renang di antara jari-jarinya, seperti yang ada di kolom merah itu. Baiklah, saya Muria Afifah. Di sini saya akan menjelaskan sistem gerak pada hewan vertebrata, khususnya mamalia dan aves. Nah, ciri khas hewan vertebrata yaitu memiliki tulang dalam atau endoskeleton yang berfungsi untuk menopang berat badan hewan tersebut. Otot dan tulang hewan saling menempel membuat struktur endoskeleton, di mana bentuk tulang dalam atau kerangka dalam masing-masing hewan vertebrata tersebut berbeda antara hewan yang satu dan hewan yang lainnya. Untuk yang pertama adalah mamalia. Nah, contoh dari hewan mamalia yaitu banteng, paus, kucing, anjing, sapi, kerbau, rusa, kuda, dan masih banyak yang lainnya. Mamalia hidup di berbagai habitat yang ada. Ada yang hidup di air, di darat, dan di udara. Salah satu mamalia yang hidup di daerah darat adalah kuda. Adapun karakteristik dari rangka kuda adalah kuda memiliki tulang-tulang yang kokoh dan kuat untuk menopang tubuhnya. Otot-ototnya yang elastis dan kuat yang terhubung dengan tulang-tulangnya menyebabkan kuda dapat berlari sangat kencang dibanding mamalia yang lain. Pada saat kuda bergerak, maka kaki kuda paling belakang memberikan dorongan agar kuda dapat maju ke arah depan. Kencang atau lambatnya kuda berlari tergantung pada kuat atau lemahnya saat kaki belakang memberikan gerakan pada kaki belakangnya. Kemudian ini dapat dilihat struktur rangka dari hewan mamalia. Ini adalah contohnya kuda ya. Nah, kemudian kita masuk ke hewan yang kedua yaitu aves. Aves di sini contohnya adalah burung dan ayam. Cara bergerak hewan yang berada di udara tentu berbeda dengan cara bergerak hewan yang ada di darat. Hewan di udara, contohnya seperti burung, dapat bergerak terbang bebas di udara karena memiliki sayap dan rangka tulang yang mendukung. Setiap burung memiliki cara terbang yang berbeda antara yang satu dan yang lainnya. Pada umumnya, bentuk tubuh burung memiliki bentuk tubuh yang unik. Burung-burung dapat terbang karena bentuk tubuhnya memiliki daya angkat yang lebih besar sehingga dapat melepaskan diri dari pengaruh gravitasi bumi. Adapun karakteristik rangkanya adalah bentuk sayap burung memiliki susunan rangka yang kuat namun ringan. Selain itu, burung juga diperkuat oleh tulang dada dan otot-otot yang solid dan kekar saat menahan terpaan angin yang kencang pada waktu sedang terbang di udara. Konstruksinya, tulang sayap yang kuat dan ringan memberikan daya angkat yang cukup besar bagi burung saat akan terbang. Bentuk sayap burung seperti airfoil. Bentuk ini menyebabkan udara yang mengalir di bawah sayap burung mengalir lebih lambat daripada udara yang mengalir di atas sayap burung. Pada saat burung akan terbang, yaitu dengan mengepakkan sayapnya, maka udara akan mengalir ke bagian bawah yang menghasilkan gaya angkat sehingga burung dapat terbang ke udara atau burung dapat terangkat ke udara. Di sini sudah ditampilkan bagaimana rangka dari burung. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Fish locomotion, alat gerak pada ikan. Hey, Mr. Grumpy Gills. When life gets you down, you know what you gotta do? I don't want to know what you gotta do. Just keep swimming. Just keep swimming. Fishes atau ikan adalah salah satu jenis hewan vertebrata yang bersifat poikilotermis atau berdarah dingin, memiliki ciri khas pada tulang belakang dan siripnya serta habitatnya berada di dalam air. Ikan memiliki bagian-bagian alat gerak yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda satu sama lain. Di antaranya sebagai berikut. Bagian alat gerak ikan yang pertama yaitu sirip punggung atau pinna dorsalis, di mana sirip punggung ini berfungsi untuk menjaga stabilitas ikan ketika berenang. Kemudian, yang kedua yaitu sirip dada, di mana sirip dada ini terletak di posterior operculum atau pada pertengahan tinggi pada kedua sisi tubuh ikan, yang berfungsi untuk pergerakan ke samping, maju, dan juga dalam mengerem atau diam. Kemudian yang keempat yaitu sirip dubur. Sirip dubur ikan ini berada pada bagian ventral tubuh di daerah posterior anal dan berfungsi untuk membantu stabilitas berenang ikan. Kemudian yang terakhir yaitu sirip ekor atau pinna caudalis yang berfungsi untuk pendorong utama ketika berenang dan juga sebagai kemudi ketika bermanuver. Kaitan alat gerak dengan konsep fisika. Salah satunya yaitu pada alat gerak ikan. Nah, pada saat ikan berenang, ikan akan mengalami gaya apung atau gaya angkat ke atas yang dikerjakan oleh air kepada ikan, sesuai dengan prinsip pada hukum Archimedes. Nah, selain itu pula, untuk memudahkan bergerak di dalam air, ikan memiliki bentuk tubuh yang aerodinamis atau streamline, yang berfungsi untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Nah, jika bentuk badan ikan berbentuk streamline, maka akan memudahkan ikan untuk meliuk-liuk di dalam air atau bergerak di dalam air. Ketika ikan berenang dan terdapat kecepatan relatif antara air dan ikan, maka tubuh ikan akan mengalami gaya gesek fluida yang melawan gerak relatif ikan dengan arah sesuai arah alir dari air relatif terhadap ikan. Kemudian, dengan menggunakan bantuan sirip dan juga bentuk badannya, maka ikan dapat melawan gaya gesek yang dialaminya ketika berenang. Nah, begitulah bagaimana kaitan antara alat gerak pada ikan dengan konsep fisika yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya.